Peserta Didik Baru atau PPDB 2018 telah berlangsung. PPDB 2018 mengacu pada Permendikbud nomor 14 tahun 2018 yang mulai diberlakukan tahun ini. Salah satunya mengatur tentang sistem zonasi. Dalam aturan tersebut, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Selain itu, sekolah dapat menerima calon siswa dari jalur prestasi yang berdomisili di luar zona terdekat sekolah paling banyak 5%. Pihak sekolah pun dapat menerima calon siswa di luar zona terdekat dengan alasan khusus seperti perpindahan domisili orang tua atau wali. Kuotanya sebanyak 5% dari jumlah peserta didik yang diterima. Untuk pemerataan kualitas dan juga untuk mencegah dan menghilangkan praktek-praktek yang kurang baik selama ini terjadi dengan sistem sebelumnya. Misalnya ada jual beli kursi, kemudian juga banyak kata belece dari orang-orang tertentu untuk memaksakan agar anaknya masuk di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Sementara dalam penetapan radius zona, pemerintah daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Mayfri Syari, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET. Justru zonasi ini kita jadikan dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang secara radikal seperti yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, bahwa ini pembangunan di Indonesia ini harus dilakukan secara masif, radikal, tidak bisa ad hoc karena menyangkut 263 juta penduduk dengan 51 juta siswa, ada 3.017.000 guru, ada 240.000 sekolah. Ini tidak bisa ditangani secara ad hoc, kecil-kecil gitu, tapi pendekatannya harus betul-betul holistik, masif dengan memperhatikan berbagai macam keanekaragaman varian-varian yang ada di negara kita ini. Artinya sebetulnya negara yang sekarang disebut negara maju pada mulanya juga melakukan trial and error untuk melakukan sistem zonasi itu ya Pak. Nah Pak, salah satu kritik yang muncul adalah sistem ini tidak adil terhadap siswa. Siswa yang nilainya bagus, prestasi akademiknya bagus, hanya karena jarak dari sekolahnya agak jauh, dikalahkan oleh siswa yang biasa-biasa aja yang tinggal radiusnya berdekatan dengan siswa ini tidak menargetkan untuk sekolah favorit kok, tetap pengen sekolah di situ, tapi akhirnya tersisih. Misalnya ada kasus-kasus kayak begitu. Tidak ada, ini rata-rata yang mereka merasa tersisa itu karena dia mengincar sekolah tertentu yang sebetulnya memang bukan berasal dari zonanya. Karena kalau mereka berada di dalam zona itu otomatis nanti pasti akan diakomodasi di sekolah itu. Jadi ini sebetulnya salah satu perubahan sikap mental yang memang sedang kita usahakan, yaitu pandangan persepsi masyarakat tentang adanya sekolah favorit. Dan rasanya kalau tidak di sekolah favorit itu nanti anaknya tidak akan jadi apa-apa gitu ya. Kemudian mereka juga merasa lebih pas kalau dia juga berada di dalam sekolah di mana di situ kumpulan dari anak-anak yang setara dengan mereka baik secara sosial ekonomi maupun tingkat katakanlah kepandaian gitu ya. Dan inilah yang bertentangan dengan pasal 5 sesuai dengan nilai menurut saya tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial itu, adil dan sosial. Tidak mungkin negara itu kemudian memberi hak-hak istimewa kepada sekelompok masyarakat tertentu hanya karena dia kaya, hanya karena anaknya pinter-pinter, kemudian harus punya sekolah favorit itu. Dan itu negara yang melakukan itu insya Allah akan dikutuk oleh Tuhan. Karena itu saya sebagai Mendikbud merasa terpanggil untuk membongkar praktek kastanisasi sekolah itu. Dan ini sudah terlalu lama gitu ya. Ketika sekolah itu menerapkan kastanisasi dengan instrumen passing grade, yaitu dengan menggunakan nilai murni dari capaian akademik seorang siswa, itu kemudian anak itu akan terkumpul di sebuah sekolah, ya. Dan di situ adalah kumpulannya anak orang kaya dan anak-anak pinter-pinter, gitu, dan kemudian gurunya juga bergengsi tinggi karena dia kepala sekolahnya juga bergengsi tinggi karena dia memimpin sekolah yang berkasta itu. Kemudian anak yang terlempar dari atas ini kemudian turun ke passing grade yang lebih rendah,
di sini. Kemudian juga ada yang tidak lolos turun lagi ke sekolah yang lebih rendah lagi, yang pada akhirnya itu ada sekolah yang tidak punya passing grade, pokoknya siapapun boleh masuk. Dan inilah kumpulan biasanya anak-anak yang tidak mampu, anak-anak miskin, tentu saja karena miskin tentu saja sulit untuk pinter karena gizinya juga tidak terjamin dengan baik gitu. Dan ini menurut saya harus kita bongkar, tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir gitu ya. Karena negara itu punya tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial bagi siapa saja gitu. Kita tidak punya hak untuk menempatkan orang miskin yang punya anak yang akademiknya rendah karena memang dia kemiskinannya itu di tempat tertentu, sementara ada orang yang kita beri hak istimewa untuk berada di tempat yang lain. Dan ini sudah berlangsung lama dan itulah yang akan kita harapkan berubah untuk semuanya. Karena negara itu pada dasarnya kan bertanggung jawab menyediakan namanya public service ya, pelayanan publik atau public good. Dan ciri dari barang publik itu 3, yaitu tidak boleh ada namanya eksklusivitas, karena itu disebut non-excludability. Kemudian tidak boleh ada persaingan yang berlebihan, non-rivalry itu. Dan yang 3 adalah non-discrimination, tidak boleh ada diskriminasi. Dan ini yang harus dilakukan oleh negara. Gitu. Karena itu selama itu sekolah negeri, maka siapapun mestinya harus punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak boleh ada hak eksklusif. Gitu. Nah, kalau ada orang yang ingin mendapatkan hak eksklusif, jangan mencari fasilitas yang sifatnya publik itu. Dan inilah yang secara mendasar filosofis dari kenapa sistem zonasi itu kita terapkan, kemudian kita beri hak mereka yang lebih terdekat dengan sekolah untuk mendapatkan pelayanan pertama gitu ya. Dalam arti terdekat ini bukan berarti deket-deketan sebetulnya. Selama berada dalam satu zona, mereka sebetulnya punya peluang yang sama untuk mendapatkan pelayanan lembaga pendidikan di sekitar sekolah, di sekitar zona itu secara baik. Itu. Dan tidak perlu lagi ada kompetisi, sehingga semua sekolah yang ada di dalam zona itu kalau bisa adalah merupakan kumpulan dari anak-anak yang bervariasi, mulai dari anak yang sangat pinter, agak pinter, mungkin kurang pinter, dan sama sekali tidak pinter. Itu harus berada di dalam suatu pelayanan yang sama. Dan mereka harus diajari untuk berada di dalam dunia yang beragam, yang pinter bisa mengatrol yang tidak pinter, yang pinter merasa juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menaikkan diri karena berteman dengan yang pinter ini. Dan itu adalah prinsip Pancasila, yaitu gotong royong itu. Tetapi kalau tidak terjadi seperti itu, saya kira negara tidak optimal memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Diterapkannya sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB membuat masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat pemerhati pendidikan melakukan penolakan. Pasalnya sistem zonasi dianggap bertentangan dengan undang-undang dan menurunkan kualitas prestasi Surabaya lantaran tak digunakannya nilai ujian. Seperti Permendikbud yang 51 ya, yang dikeluarkan tahun 2018 ini tidak sesuai dengan undang-undang Sisdiknat, di mana setiap anak itu punya kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan dia. Ini berarti hak anak terdolimi di sini. Jadi makanya setelah perjuangan yang PPDB SMP SMA yang di Provinsi Jawa Timur dibatalkan, ini berarti kita juga menuntut. Karena anak-anak SD ini mulai resah, tidak ada tolak ukur, sudah mulai belajar, kemudian dipatahkan semangatnya karena dengan sistem zonasi. Jadi keinginan anak-anak untuk berprestasi sesuai dengan K13 untuk bermimpi bisa prestasi setinggi-tingginya ini sepertinya tidak tersampaikan di sini. Jadi itulah alasan kita ini membentuk komunitas pemerhati peduli usia anak SD untuk menyampaikan bahwa ini adalah sudah perwakilan dari seluruh Surabaya, SD-SD Surabaya yang sudah kami himpun untuk
menolak, meminta kita hearing kepada DPRD sebagai penyampai aspirasi dari warga Surabaya. Pihak sekolah swasta pun juga bersepakat bahwa sistem zonasi itu akan kita terapkan. Jadi kalau semuanya merasa bahwa ada kecenderungan bahwa nanti mematahkan semangat mereka, ya enggak lah. Ini justru berlomba-lomba mencari yang terbaik untuk sekolah itu. Surabaya itu ada 63 sekolah, jadi jangan dilihat saya SMP 1-nya, SMP 6-nya, SMP 3-nya, tapi lihatlah sekolah lain yang juga ingin berpacu yang terbaik untuk Surabaya. Gitu. Harapan kita sama. Soal adanya teman-teman yang wadul Dewan ini? Ya nggak apa-apa lah, artinya ya kita tampung aspirasi itu, coba kita ajak berkomunikasi sepanjang itu adalah untuk yang terbaik untuk Surabaya, kenapa tidak, kan gitu. Tahun ini, pemerintah kembali memberlakukan sistem zonasi melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2018 yang sebelumnya diatur melalui Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Sistem ini menuntut sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili di radius zona terdekat dari sekolah. Kuota penerimaannya mencapai 90% dari total keseluruhan penerimaan siswa. Domisili yang dimaksud berdasarkan pada kartu keluarga yang diterbitkan 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Sayangnya, regulasi baru ini tidak mendapatkan sambutan positif para orang tua. Akun Instagram Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sontak kebanjiran kritik dan keluhan. Lebih dari 5.000 komentar mengisi unggahan akun Kemendikbud terkait teknis dan operasional PPDB. Seolah mencoba meyakinkan orang tua siswa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun kembali mengunggah penjelasan singkat tentang sistem zonasi yang disebutnya sebagai upaya merestorasi sistem pendidikan. Unggahan lainnya berisi informasi posko pengaduan jika ada kecurangan dalam praktik PPDB. Namun lagi-lagi, sebagian besar komentar berisi keluhan dan meminta sistem baru ini dievaluasi, bahkan dibatalkan. Kisruh terkait sistem zonasi ini terjadi di berbagai daerah di tanah air, salah satunya di Bandung, Jawa Barat. Sejak 3 hari terakhir, ratusan orang tua calon siswa yang anaknya tidak lulus jalur PPDB masih terus memadati kantor dinas pendidikan di Kota Bandung. Mereka menuntut penjelasan apa yang menjadi penyebab anak mereka tidak lulus jalur zonasi PPDB Kota Bandung. Kekisruhan dan polemik sistem zonasi ini juga dikeluhkan para orang tua siswa karena dinilai tidak cukup sosialisasi. Sistem baru ini dikenalkan pada awal Mei 2017, sementara pendaftaran online PPDB dimulai pada kisaran pertengahan Juni 2017. Unjuk rasa puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Surabaya menolak Permendikbud nomor 51 tahun 2018 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Senin siang diwarnai bentrokan dengan petugas kepolisian. Mahasiswa yang berusaha menjebol pagar untuk menemui kepala dinas menuntut PPDB dengan sistem zonasi dihapuskan karena dinilai menyulitkan warga. Puluhan mahasiswa PMII Surabaya ini menolak Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Mereka meminta Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur untuk menemui mahasiswa guna berdiskusi tentang penerapan Permendikbud tersebut. Jika Permendikbud tetap diterapkan, mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksi. Seperti diberitakan, pendaftaran PPDB dengan sistem zonasi baik SMP maupun SMA di Surabaya kisruh. Ribuan murid bahkan mendatangi kantor Disdik ataupun provinsi memprotes pemberlakuan PPDB tersebut. Sebelum hal ini viral, kita juga sudah melalui pendekatan persuasif kepada orang-orang yang ada di luar sana, baik masyarakat Surabaya juga masyarakat yang di daerahnya masing-masing, baik Gresik, Sidoarjo dan seterusnya. Dari kajian kita di internal kita beberapa kali telah kita singgung bahwasanya Kemendikbud nomor 51 ini sangat jauh dari asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari terakhir PPDB SMP Sistem Zonasi di Surabaya, Jawa Timur, Kamis sore kembali ricuh setelah server PPDB online diaktifkan kembali.
Ratusan orang tua wali murid kembali demo dan terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP yang berjaga di pintu masuk kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kericuhan pun tak terhindarkan. Ratusan orang tua wali murid ini berniat untuk masuk dan menemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, namun tidak diizinkan. Sejumlah orang tua wali murid pun menangis histeris dan menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mundur karena dianggap tak mampu memberikan hak pendidikan yang baik bagi warga negara. 58, kasihan anak saya. Belum dapat sekolahan ya sampai saat ini ya? Ya kan? Tidak dapat, karena tergeser. Ya dalam 12, 20, 14 bisa masuk sekolah negeri. Apa gunanya negara ini buat apa? Buat apa dibidik? Untuk Menteri Pendidikan buat apa? Belajar anak gunanya apa? Menanggapi kisruh PPDB SMP Sistem Zonasi ini, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini yang disampaikan pusat sebagai untuk solusi bagi anak-anak warga kita, warga Surabaya yang nanti belum dapat sekolah sehingga bisa difasilitasi melalui tambahan pagu yang ada di sekolah-sekolah itu. Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan memberlakukan penambahan pagu dengan jumlah penambahan kurang lebih 2.000 bangku. Solusi penambahan pagu ini direncanakan akan dibuka pada pekan depan. Penambahan pagu ini akan dilakukan dengan sistem 100% perangkingan nilai ujian nasional. Di Tangerang, Banten, sejumlah calon peserta didik baru belum juga mendapatkan sekolah. Memiliki prestasi dalam bidang taekwondo, sejumlah orang tua mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi SMAN 24 Pasar Kemis dan SMAN 3 Curup Kabupaten Tangerang. Namun meski telah mengharumkan nama daerah dengan segudang piagam dan medali, jalan masuk sekolah nyatanya masih sulit. Pihak sekolah berdalih, jalur prestasi hanya bisa diambil untuk anak yang berada di luar zonasi sekolah. Untuk sekolah lain di Kota Tangerang sudah diterima. Nah, kalau di dekat sekolah ibu sendiri gimana, Bu? Belum bisa. Sekolah apa sih, Bu, sekolahnya? SMA 24 Kabupaten Tangerang. Jadi kalau mau masuk jalur prestasi harus keluar Kabupaten Tangerang. Sedangkan anak saya prestasinya di dalam zonasi. Pemerintah sendiri menyediakan kuota 5% khusus bagi siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi ini. Wali murid berharap segera mendapatkan solusi karena masa pendaftaran peserta didik baru akan berakhir pada 22 Juni mendatang.